Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya. Jadi untuk sekarang ini itu banyak banget dari para KPM yang bansosnya sudah turun dan banyak pula yang masih belum turun ya. Jadi nanti juga akan ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita bahas bareng-bareng. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, oke kita langsung saja ya. Di sini ada laporan baru 10 menit yang lalu ya. Alhamdulillah pengambilan beras hari ini. Nah, ini katanya untuk bansos berasnya untuk hari ini tuh sudah ada yang mulai turun ya. Dan di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ini juga saya tidak dikasih tahu ini daerah mana untuk berasnya yang sudah turun ya. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata yang turun untuk bansos pangannya berupa beras itu di daerah Padang ya, di daerah Padang. Dan tadi saya juga sempat membaca untuk daerah Jawa itu juga sudah mulai dicairkan ya. Jadi untuk para KPM yang sekarang sedang menanti-nanti bansos beras dan minyaknya, harap bersabar karena di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Walaupun sekarang itu sudah mulai dicairkan, tetapi ini masih belum merata ya, jadi harap bersabar ya. Dan kita tunggu saja untuk bansos berasnya karena ini sudah mulai disalurkan ke para KPM ya. Terus selanjutnya, ini baru 18 menit yang lalu ya. Izin menginformasikan untuk sebagian wilayah Banyumas, bansos beras 20 kg plus minyak 4 liter sudah turun. Untuk pengambilan gratis tidak dipungut biaya, syarat bawa KTP plus KK beserta undangan. Nah, ini untuk daerah Banyumas. Banyumas itu di daerah Jawa Tengah ya. Untuk sekarang ini katanya sudah mulai turun. Ini sudah ada undangannya ya. Jadi yang mau mengambil khususnya untuk KPM yang berada di wilayah Banyumasan ya. Ini disyaratkan untuk membawa KTP sama KK beserta undangannya kayak gitu kan ya. Kalau nggak bawa undangannya ya nggak boleh kayak gitu kan ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini undangannya seperti ini ya. Ini luar biasa banget ya. Ternyata untuk daerah Jawa Tengah itu dari kemarin memang bansosnya agak sedikit lebih cepat ya. Untuk KKS baru juga sudah cair, banyak yang kirim struk ya kan. Terus untuk KKS lama, untuk BLT, PKH sama BPNT-nya juga sudah banyak yang cair. Sekarang tinggal nunggu beras sama minyaknya ya. Alhamdulillah sekali ya. Jadi harap bersabar karena yang namanya bansos itu di masing-masing tempat berbeda-beda ya. Tergantung apakah ada kendala atau tidak. Kalau tidak ada kendala, itu ada kemungkinan besar bansosnya ya bisa secepatnya untuk dicairkan. Tetapi kalau ada kendala, itu ada kemungkinan bansosnya sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja. Dan ada beberapa penyebab kenapa bansosnya sampai sekarang itu masih belum cair kayak gitu kan ya, belum turun atau bahkan di-exclude kayak gitu kan ya. Itu kenapa kayak gitu kan ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Itu penyebabnya ada kemungkinan di masalah data. Data yang tidak sinkron itu juga dapat mempengaruhi penerimaan bansos ya. Jadi datanya itu tidak sama. Yang ada di pusat data penerimaan bansos sama data yang sekarang kalian miliki itu tidak sama. Itu juga bisa menyebabkan para KPM tidak mendapatkan bansos ya. Itu sesegera mungkin untuk laporan ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau enggak ya langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, supaya sama petugas yang ada di sana itu bisa diurusi ya. Jadi kalian tidak usah melakukan apa-apa ya, yang penting kalian sudah laporan, nanti sama petugas yang ada di sana juga akan diurusi kayak gitu kan ya. Itu sangat berpengaruh banget kalau data-data yang tidak sinkron, karena sekarang itu ada pembaruan data, jadi jangan sampai kalian itu input data tetapi datanya itu tidak sama dengan data yang asli kayak gitu kan ya. Itu bisa menyebabkan bansos kalian itu diberhentikan secara permanen sama pemerintah ya. Nah, terus data yang tidak mutakhir atau bisa dibilang ya tiba-tiba ada KPM yang merubah data ya. Itu sesegera mungkin harus laporan. Contohnya kalau perubahan status kayak gitu kan ya, menikah, pindah tempat atau sebagainya kayak gitu kan ya. Atau DKK-nya itu ada yang meninggal dunia kayak gitu kan ya. Itu sesegera mungkin untuk dimutakhirkan karena data yang tidak mutakhir itu juga bisa menyebabkan bansosnya itu tidak cair ya. Jadi harus diperhatikan. Dan ada pula KPM mungkin yang seharusnya mendapatkan bansos tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan bansos itu dikarenakan petugas yang ada di wilayahnya itu salah input data. Itu juga bisa menyebabkan para KPM tidak mendapatkan bansos ya. Karena di luar sana itu banyak juga petugas yang mungkin kelelahan ya, kecapean karena seharian itu ngurusin KPM.
pas mau input data KPM ke pusat data penerima bansos tiba-tiba salah kayak gitu kan ya, itu sebenarnya manusiawi. Tetapi ya setidaknya kita harus laporan apakah data yang diinput itu sudah benar atau tidak kayak gitu kan ya. Kalau belum benar, itu ya minta petugas atau pendamping kalian masing-masing untuk membenarkan datanya. Karena kalau tidak dibenarkan, ya otomatis para KPM itu tidak menerima bansos ya, karena dianggap itu tidak sah lah atau invalid kayak gitu kan ya. Dan buat para KPM juga yang mungkin sekarang berharap mendapatkan bansos beras sama minyak ya, kalian juga harus memenuhi status kelayakannya kayak gitu kan ya. Karena bansos ini di akhir tahun yang sekarang di tahap 4 ini itu ditujukan untuk KPM terutama yang ada di desil 1 sampai 4 ya. Jadi buat desil 5 atau 6 sampai 10 itu sesegera mungkin lapor ke ke petugas atau pendamping kalian supaya datanya itu disesuaikan lagi. Apakah status kelayakannya masih bisa berubah atau tidak kayak gitu kan ya. Kalau tidak bisa berubah ya kemungkinan mendapatkan bansosnya itu cukup kecil ya. Jadi sesegera mungkin untuk melapor ke pendamping kalian masing-masing supaya diurusin kayak gitu kan ya, supaya diberikan solusi terkait dengan pencairan bansos ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini baru 13 jam yang lalu ya. Aku heran dulu aku penerima bantuan PKH lewat kantor pos tapi tidak dapat KKS peralihan kantor pos. Padahal dicek di aplikasi bansos pemerintah aku masuk desil 4. Statusnya juga masih ya, tetapi terakhir terima Januari Maret. Tanya ke pendamping suruh cekkan dataku, malah pendampingnya jawabannya plang-pling tidak jelas padahal aku itu sudah tugas mereka. Nah, ini sebagai catatan ya. Pendamping itu tidak punya wewenang untuk membagikan bansos secara ibaratnya semua mereka kayak gitu. Itu tidak bisa ya. Jadi pendamping itu ya, kalau memang dicek kok tidak muncul ya, maksudnya KPM itu tidak layak mendapatkan bansos, walaupun desil itu tidak menjamin ya. Desil itu tidak menjamin. Ada yang di desil 1 sampai 4 tetapi bansosnya nggak cair itu juga banyak kayak gitu kan ya. Jadi perlu disurvei ulang kayak gitu loh ya. Kalau kasusnya seperti ini ya, menyalahkan pendamping, padahal sudah dicek sama dia itu Januari sampai Maret. Ya sekarang kan sudah tahap yang keempat kayak gitu kan ya. Sekarang sudah tahap keempat, ini terakhir terimanya itu Januari sampai Maret. Berarti untuk tahap yang tiganya sampai tahap yang keempat ini tidak ada kejelasan kayak gitu kan ya. Kalau belum berubah ya, kalau belum berubah itu ada kemungkinan besar tidak menerima bansos ya. Tetapi kalau sudah berubah statusnya ya, itu kemungkinan besar bisa menerima bansos. Jadi buat para teman-teman yang sekarang sudah terdaftar dan terdaftar sebagai penerima bansos, kalian tidak usah khawatir, entah mau dicek bagaimanapun juga maupun tidak dicek, itu otomatis akan mendapatkan bansos ya. Kalau memang sudah terdaftar dan memenuhi status kelayakannya. Tetapi buat para KPM yang memiliki masalah data, status kelayakannya itu masih diragukan, ya kan? Itu ada kemungkinan besar ya perlu disurvei ulang karena ya bisa kemungkinan itu tidak mendapatkan bansos lagi kayak gitu kan ya. Jadi sesegera mungkin untuk laporan ke kantor desa. Apakah data yang diinput itu sudah benar atau enggak kayak gitu kan ya? Karena yang namanya pendamping itu tidak bisa membagikan bansos itu semua mereka kayak gitu kan ya. Itu bukan wewenang para pendamping kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi buat para KPM yang mungkin punya keluhan kayak gitu kan ya, kenapa bansosnya tidak cair kayak gitu kan ya, atau sudah seharusnya cair tetapi sampai sekarang belum bisa dicairkan kayak gitu kan ya, itu harus dicari tahu dulu apa masalahnya kayak gitu kan ya. Kalian bisa tanya, jangan kalian itu sudah di desil 1 atau 4 terus kalian itu menganggap bahwa diri kalian itu sudah pasti dapat bansos kayak gitu. Itu belum tentu. Yang namanya bansos itu harus disurvei untuk status kelayakannya juga kayak gitu kan ya. Di luar sana itu juga banyak orang yang termasuk ke dalam kriteria miskin, lansia, yatim piatu ya kan. Orang yang susah cari makan, masih pengangguran, berpenghasilan rendah. Terus orang yang sulit cari kerjaan, itu sampai sekarang juga masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bansos kayak gitu kan ya. Nah, jadi buat yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, coba dicek lagi apakah kalian itu sesuai atau belum kayak gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kita doakan semoga bansosnya untuk tahap 4 ini di akhir tahun itu bisa segera mungkin untuk dicairkan dan tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.